Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta taraknal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, sabahul khair. Kaifa halukum? Naam, alhamdulillah bil khair, alhamdulillah. Naam, ana selaku moderator akan membawakan acara di daurah kita yang pertama ini. Naam, dipersilakan bagi yang mau ke toilet duluan, silakan bagi yang ingin wudu, silakan bagi yang ingin minum karena kita akan melatih makhrajul huruf. Naam. Naam, kita perkenalkan dulu. Hari ini kita akan mempelajari talaki surat-surat pilihan bersama Ustadz Abdurrahman Al-Fadhali. Bagi yang belum tahu, Ustadz Abdurrahman Al-Fadhali ini adalah pengasuh Ma'had Az-Zahabi Bekasi. Nah, beliau lahirnya 11 Mei 1992, kemungkinan umurnya 30 tahun sekarang. Tinggal di Bekasi, di Tambun Selatan. Bagi yang main ke Tambun Selatan boleh ke rumah Ustadz Abdurrahman sedikit-sedikit. Ya, pengasuh aktif, beliau juga pengasuh aktif di Pondok Pesantren Imam Az-Zahabi. Nah, masih aktif sampai sekarang. Beliau juga aktif di penerjemahan buku. Ya, salah satunya buku yang kita pegang saat ini itu adalah buku karya terjemahan beliau dari kitab Dr. Ali bin Muhammad Taufik An-Nahas. Nah, beliau juga alumni lulusan pesantren bin Bas. Nah, setelah lulus beliau melanjutkan ke talaki Al-Quran. Beliau melanjutkan kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Nah, beliau juga pemateri di salah satu TV, Ahsan TV. Nah, beliau juga aktif berdakwah di Bekasi dan sekitarnya. Nah, untuk pertama-tama, nah, mungkin saya akan bacakan rondon acara. Nah, rondon acara setelah ini adalah kata sambutan dari tokoh agama di daerah sekitar. Nah, setelah itu ada Ustadz membahaskan bukunya. Setelah membahas buku, dilanjut jam 19.30 sampai jam 10.30. Nah, jam 9 sampai jam 9.30 itu ada coffee break. Ada istirahat, ngopi-ngopi dulu, minum santai. Nah, setelah itu dilanjutkan jam 9.30 sampai jam 10.30, di situ ada pembahasan kitab kembali. Nah, setelah itu ada istirahat karena persiapan sholat Jumat. Setelah itu dilanjutkan ba'da asar. Ba'da asar ada sekitar dari ba'da asar sampai jam setengah 6, 17.30. Di situ ada talaki surah Al-Fatihah dan surat pilihan. Nah, di sini kita bisa menguji materi yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman Al-Fadhali, insyaallah. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama kali, nah, sambutan dari pemuka agama dan tokoh agama di daerah sini insyaallah akan kami dengan kehormatan kami berikan tafadhol masykur ma'jur fa'alaihi falyatafaddal. Nah, silakan Pak memberikan 1-2 kata-kata insyaallah. Nah. Tolong, ya, permisi. Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para ustadz dan para adik-adik, cucu-cucu, anak-anak yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bersilaturahim di pondok ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para ustadz dan adik-adik, anak cucu di pondok ini tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya tokoh agama, pemuka agama atau apa? Bukan. Saya hanya orang yang dituakan di kampung ini, Ustadz. Jadi kalau tokoh agama mungkin masih jauh ya. Bapak-bapak Ustadz, para ustadz dan adik-adik, anak-anak, cucu yang kami sayangi, dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada anak-anak, cucu-cucu terutama, marilah kita sungguh-sungguh belajar karena adik-adik, para anak-anak inilah generasi penerus yaitu agama Allah. Karena apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita yang akan rugi. Kemudian, marilah kita bersatu, ya, bersatu bersama-sama. Janganlah kita saling gontok-gontokan, bercerai-berai, sehingga kita jadi tidak akur, tidak akrab di antara kita. Kita sesama muslim, semua kita saudara. Jadi janganlah kita bercerai-berai. Kalaupun ada masalah, marilah kita selesaikan dengan musyawarah. Yaitu di dalam surah Asy-Syura yang artinya musyawarah, surat yang ayat 10. Wa mahtalaftum fihi syai'in min fa'uqumu ilallah. Mohon maaf, ngajak grogi Ustadz kalau salah dibetulkan. Jadi tentang apapun yang kita selisihkan, kita permasalahkan, maka bermusyawarah. Nah itu kuncinya. Jadi sekali lagi kepada para ustadz, para adik-adik, anak-anak cucu yang kami sayangi, marilah kita taati apa yang ditentukan oleh pengurus pondok ini. Jangan dilanggar. Insya Allah kalau kita taat apa yang ditentukan oleh pengurus pondok ini, insya Allah kegiatan kita ini berjalan lancar. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan karena jam 9 ini ada urusan yang sangat penting. Kami akhiri, mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, kata sambutan dari perwakilan petuah agama di daerah Bukit Baru ini. Kita lanjutkan. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang cerah dan berkah, Insya Allah. Rondon acara selanjutnya adalah pembahasan kitab. Pembahasan kitab yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Al-Fadhali selaku penerjemah buku ini, dan beliau juga sudah menerima ijazah dari syekh yang menulis buku tersebut langsung. Bisa dilihat di buku di halaman pertama-tama ya. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi pembahasan buku. Bisa kita mulai sekarang, Ustaz. Kepada Ustadz Abdurrahman Fadhali, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura.
Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga diberikannya kita taufik. Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Di antara bentuk ibadah yang agung adalah kita menuntut ilmu. Bagaimana kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kalamullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan semua itu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga insyaallah. Allahumma amin. Di antara ilmu yang agung tersebut ada ilmu tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Biasa kita mengenalnya dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah sebuah ilmu yang kita gunakan agar kita mampu membaca Al-Quran dengan benar dan juga baik. Setelah kita mempelajari ilmu tajwid, bagaimana memfasihkan huruf, bagaimana mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memberikan sifat-sifatnya, kemudian bagaimana kita menebalkan huruf yang tebal, menipiskan huruf yang tipis. Kemudian kita menerapkan hukum-hukum bacaannya. Yang panjang kita baca panjang, yang pendek kita baca pendek. Kemudian kita juga beralih pada hukum-hukum seperti hukum gunnah, nun sukun tanwin, hukum mim sukun dan juga sebagainya, termasuk hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Ketika sudah memperbaiki itu semuanya, maka berikutnya tugas kita adalah bagaimana mempelajari tentang ilmu waqaf dan ibtida. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, ayat yang insyaallah antum semuanya sudah hafal, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Ini perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah untuk Nabi itu juga perintah untuk umatnya, kita semuanya. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut. Jadi Allah perintahkan Nabi dan juga perintahkan kita semua selaku umatnya agar kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai Al-Quran dibaca dengan tartil. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzila." Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai apabila Al-Quran itu dibaca persis sebagaimana saat diturunkan. Pertanyaannya adalah bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan? Maka Allah jawab dalam surah Al-Furqan ayat 32, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila." Orang-orang kafir mereka itu protes. Kenapa kok tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran tersebut secara sekaligus saja? Kok turunnya berangsur-angsur? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Selama kurang lebih berapa tahun? 23 tahun. Kalau kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, diturunkannya sekaligus, langsung. Kalau Al-Quran tidak, berangsur-angsur, kadang beberapa ayat, kadang satu surat dan sebagainya. Tidak langsung 114 surat, tidak. Apa faedahnya? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu agar mengkokohkan hatimu, wahai Nabi Muhammad. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diganggu oleh kaumnya. Kemudian Allah menghibur beliau agar bersabar sebagaimana sabarnya para nabi yang terdahulu, bahwasanya nabi terdahulu pun juga mereka diganggu, didustakan, bahkan disiksa. Kemudian hal tersebut menguatkan, mengkokohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga kaum beliau menanyai tentang sesuatu yang Nabi belum mengetahui ilmunya. Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kemudian Allah pun mewahyukan, memberikan ilmu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan yas'alunaka 'anil ruh, wal ruhu min amri rabbi, yas'alunaka 'anil anfal, wal anfalu lillahi war rasul, dan sebagainya. Maka ini adalah untuk mengkokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, warattalnahu tartila, agar kami bacakan Al-Qur'an tersebut dengan tartil. Jadi Al-Qur'an diturunkan dengan cara apa? Tartil.
Allah menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana pertama kali diturunkan, yaitu dengan tartil. Sehingga Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Dan makna dari tartil sebagaimana penafsiran yang masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan at-tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu tajwidul huruf, memperbagus bacaan setiap hurufnya. Ya, makhrajnya benar, sifatnya benar, hukum-hukum bacaannya, panjang pendek, gunnah dan sebagainya benar. Itu namanya tajwid, bagus bacaannya. Wa ma'rifatul wuquf, yang kedua adalah mengetahui tempat berhenti. Selain bagus pengucapan hurufnya, juga harus tahu di mana berhenti, di mana memulai kembali. Ini sudah menjadi 2 poin penting dalam kita mentartilkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang bacanya bagus tapi berhentinya sembarangan, belum tartil dia. Ada orang yang berhentinya tepat tapi huruf-hurufnya tidak fasih, panjang pendeknya tidak rapi, maka belum tartil dia. Agar dikatakan tartil maka harus terpenuhi 2 syarat ini, yaitu bacaannya bagus dan berhentinya pun juga harus tepat. Memulai kembalinya juga harus tepat. Dan tajwidul huruf sering dibahas alhamdulillah, dan antum pun juga insyaallah sudah mempelajarinya, sehingga kita lengkapi dengan pembahasan yang insyaallah kita akan bahas tentang masalah al-waqf wal ibtida. Bagaimana kita berhenti dan juga memulai kembali. Khususnya nanti pada beberapa kata dalam Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas dalam kitab beliau Risalatun fil waqfi ala kalla wa bala wa ba'dil kalimati fil Qur'anil azim, yaitu risalah, surat tentang berhenti pada kata kalla dan juga bala dan juga beberapa kata lainnya di dalam Al-Quran. Nanti ada isim isyarah, ada kadzalik, dzalik dan hadza. Dan juga nanti ada apa? Ada syarat seperti lau dan in. Ada juga nanti na'am. Nah, ini adalah beberapa kata yang dimaksud yang nantinya insyaallah kita akan pelajari. Apakah berhenti di sini boleh atau tidak? Baik. Ilmu waqaf ibtida itu ilmu yang sangat penting. Bahkan para ulama menjelaskan tentang pentingnya hal tersebut, sehingga diantaranya adalah Al-Imam Abu Bakar As-Sijistani, beliau mengatakan, Abu Hatim As-Sijistani, beliau mengatakan min tamami ma'rifatil Quran, atau man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Quran. Abu Hatim As-Sijistani mengatakan man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Quran. Barang siapa yang tidak mengetahui tentang waqaf, dia nggak tahu di mana harus berhenti, maka dia dianggap tidak mengetahui Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, tapi harus tadaburi. Gimana bisa mentadaburi kalau berhentinya saja nggak tahu, titik komanya nggak tahu? Gimana bisa mencerapi, mentadaburi, bertafakur dengan ayat-ayat tersebut kalau titik komanya nggak tahu? Di mana ini harus berhenti ini? Ini koma atau titik ini? Ini sudah boleh berhenti atau belum ini? Nggak bisa kita mentadaburinya. Maka betul perkataan beliau. Dan juga Imam Ibnul Ambari, beliau mengatakan min tamami ma'rifatil Quran ma'rifatu al-waqfi wal ibtida. Di antara kesempurnaan kita mengetahui tentang Al-Quran, maka kita mengetahui pula tentang waqaf dan ibtida. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama. Dan Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan dalam Jazariyah apa? Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Setelah engkau mampu untuk mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah, maka selanjutnya engkau harus mempelajari tentang apa? Tentang al-waqfu wal ibtida, bagaimana berhenti dan memulai kembali. Naam. Buku ini ditulis oleh Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, hafizahullah taala. Beliau masih hidup dan sangat sepuh. Dan ana ingin sedikit mengoreksi tadi bahwa kitab tersebut ana terjemahkan atas permintaan dari guru kami Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, hafizahullah taala. Beliau adalah murid dari Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas. Jadi alhamdulillah kami pun menerjemahkan atas permintaan beliau agar memudahkan teman-teman yang belum bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik, supaya mudah belajarnya. Bisa merasakan ilmu waqaf ini tidak, tapi belum bisa bahasa Arab dengan baik. Bahkan terkadang yang sudah bisa bahasa Arab dengan baik masih kesusahan atau masih kesulitan juga di dalam memahami kitab tersebut yang berbahasa Arab tersebut. Nah, dan beliau Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, alhamdulillah kami sudah menyetorkan hafalan dengan hafalan dan juga syarahnya. Beliau memberikan ijazah kepada saya. Jadi bukan langsung dari Syekh Ali ya, tapi dari guru kami Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, hafizahullah taala. Nah, itu yang ana ingin koreksi sedikit. Baik, sekarang kita akan masuk pada buku. Silakan dibuka. Dan ana sudah bacakan kemarin, ana akan bacakan kembali untuk matanya insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, بدأت بحمد الله ذي الخلق والأمر وأسأله الإخلاص في السر والجهر وأزكى صلاة للنبي وآله وعدتها دوما تجل عن الحصر وبعد فذا نظمي لكلا ووقفها وأترابها تجل المسائل في يسر فقف عند كلا في أواخر مريم وفي المؤمنون الوقف والشعراء فدري وفي سبأ ثم المعارج وقفها وفي الثاني بالتطفيف والهمز والفجر ومدثر قبل الأخير كأول وفي عبس الأولى وصل سائر الذكر ووقف بلا كاف سوى مقسم به ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر وإن تم معنى في كذلك قف به وذلك أو هذا بمعنى بها يسري ومن قبل لو أو إن إذا تم قف به فحذف جواب الشرط بعدهما يجري وقالوا نعم وقف بأول موضع بالأعراف والباقي فوصل لذي حجر فإن طاب قولي كان فضلا ومنة من الله ذي الفضل العظيم مدى الدهر وإن كانت الأخرى فأجر يحفني فسلم لإحدى الحسنيين من الأجر. Nah, alhamdulillah antum sebagian sudah menghafalnya. Insyaallah nanti tinggal setoran saja. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang pembagian wakaf, dan kita akan pelajari beberapa istilah ya di dalam kitab ini. Sebelum masuk pada pembahasan inti kitab, silakan antum buka pada halaman ke-1. Halaman 1 kita akan belajar tentang mengenal wakaf dan pembagiannya. Nah, istilah pertama yang harus antum ketahui adalah apa itu wakaf. Al-waqfu lugatan al-habsu, menahan. Al-waqfu sering kita artikan berhenti. Ya, tadinya kita baca, kita berjalan ibaratnya, kemudian kita tahan langkah kita atau kita berhenti di situ. Itu namanya wakaf ya, menahan, al-habsu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah maksudnya adalah berhenti sejenak dengan mengambil nafas, untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi bacaan. Itu namanya wakaf. Jadi wakaf itu kita berhenti sejenak. Boleh ngambil nafas nggak? Boleh. Justru berhentinya untuk apa? Untuk mengambil nafas. Kemudian kita lanjutkan lagi bacaan. Ini namanya wakaf. Jadi poinnya tadi berhenti sejenak, berhentinya dengan kadar yang sewajarnya. Baik, dengan kadar yang sewajarnya. Contoh misalkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Kita tarik napas ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya wakaf. Tayyib. Nah, kalau semuanya kita baca misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita selesai baca Qur'annya, lanjut kepada aktivitas yang lain, mungkin kita berolahraga atau istirahat ataupun yang lainnya, maka itu namanya qata'. Jadi istilah kedua apa? Qata'. Antum hafalkan, berhenti untuk menuntaskan bacaan Al-Qur'an, beralih kepada aktivitas yang lain. Jadi sudah kelar baca Al-Qur'annya, sudah tuntas, itu namanya apa? Qata'. Paham ya? Kalau kita qata', ya, memutus bacaan Al-Qur'an sudah selesai, maka dianjurkan kita memutusnya di akhir ayat. Khususnya lagi, ya, lebih bagusnya lagi kalau di akhir surah, atau kalau di akhir ayat di mana ayat tersebut wakafnya wakaf tam, ya, wakaf tam, wakaf yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun lafaz. Insya Allah kita akan pelajari apa itu nanti wakaf tam. Yang penting antum tahu dulu tadi istilah pertama apa namanya, wakaf, yang kedua apa, qata'. Hafal insya Allah. Yang ketiga saktah. Saktah kita biasa menyebut saktah atau saket, sama saja. Kalau saktah berarti pakai tak marbutah, saktatun gitu, saktah. Tapi kalau saket berarti sin kaf ta, saket. Artinya adalah diam. Secara bahasa artinya diam, sakata yaskutu. Ya. Baik. Adapun secara istilah maksudnya adalah kita berhenti sejenak. Baik, sama-sama berhenti ya, tapi tanpa mengambil nafas. Ingat, berhentinya tanpa mengambil nafas. Kemudian melanjutkan lagi bacaan. Itu namanya apa? Saktah. Mafhum sampai sini insyaallah. Contoh misalkan kita saktah di akhir ayat pertama dari surah Al-Kahf.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Itu contoh dari apa? Sakt atau saktah. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Paham ya? Dan saktah ini, perhatikan, ini penting. Saktah ini terjadi saat kita pengen wasol, pengen lanjut, nggak boleh. Baik, kita pengen lanjut nih, lagi jalan atau naik motor, pengen lanjut ke jalan itu, tapi nggak boleh. Atau nggak boleh lanjut nih, harus berhenti sejenak, tek, tapi tanpa ngambil nafas. Baru habis itu boleh lanjut lagi. Paham? Baik. Jadi kalau semuanya ayat pertama dari surah Al-Kahf sini, boleh nggak kita wakaf? Boleh nggak berhenti dengan wakaf? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Wasol. Mafhum? Jadi kalau pertanyaannya tentang saktah itu yang nggak boleh wasol. Kenapa? Kita nggak boleh wasol, pengen wasol nih. Nggak boleh ente wasol. Nggak boleh ente lanjut ke sini. Harus berhenti sejenak dulu baru lanjut berikutnya. Mafhum ini? Tapi kalau wakaf boleh, apalagi ini akhir ayat. Baik. Kenapa alasannya kita saktah? Karena untuk menjaga makna, supaya maknanya nggak rancu. Nah, nanti di riwayat Hafiz an Asim ada 4 saktah wajibah, 4 saktah yang diwajibkan. Kita mau wasol nggak boleh, harus atau wajib saktah. Paham ya? Maksud dari saktah wajibah itu kita mau wasol nggak boleh, harus atau wajib saktah. Mafhum? Mana saja itu? Antum catat. Yang pertama pada surah Al-Kahf ayat 1 ke ayat 2. Kemudian berikutnya surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang ketiga di surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Yang keempat di surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Baik, hafal ya? Surah Al-Kahf, surah Yasin, surah Al-Qiyamah, surah Al-Mutaffifin. Ini saktah wajibah. Apa pengertian saktah wajibah tadi? Mau wasol nggak boleh, wajib saktah dulu, gitu ya. Jadi pengen wasol, pengen lanjut nggak boleh, wajib saktah dulu. Kalau wakaf boleh nggak? Boleh selama maknanya sudah sempurna. Contoh, kita akan bahas satu dulu, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahf atau Al-Kahfi, kita sudah masyhurnya Al-Kahfi gitu. Tapi kalau orang Arab biasanya wakaf dalam kondisi mensukunkan huruf terakhir, Al-Kahf. Nah, bukan Al-Kahfi. Nanti Al-Baqarati, Ali Imrana, gitu kan? Ya enggak? An-Namli gitu. An-Naml, An-Nahl kan disukunkan kan? Al-Kahf juga begitu. Baik, tapi sudah masyhurnya Al-Kahfi. Suratul Kahfi. Nah, ini kalau kita pengen hidupkan huruf terakhirnya. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut suatu yang bengkok. Iwaja artinya apa? Bengkok. Al-Qur'an tidak Allah jadikan sebagai sesuatu yang bengkok. Qayyima, yang lurus. Qayyima, yang lurus. Kalau disambung seolah-olah iwajang qayyima. Baik. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran tersebut suatu yang bengkok, yang lurus. Kan jadi rancu kan? Jadi ambigu. Ini yang betul, yang tidak menjadikan yang bengkok atau yang lurus kan gitu. Maka karena kalau disambung menimbulkan kerancuan makna, jadi bingung maknanya, maka kita berhenti sejenak tanpa ngambil nafas baru dilanjut. Iwaja qayyima. Baik. Dan tidak menjadikan Al-Quran tersebut suatu yang bengkok, tapi menjadikannya suatu yang lurus. Paham ya? Baik. Kalau wakaf boleh nggak wakaf? Boleh. Kenapa? Karena akhir ayat. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Wakaf aja. Akhir ayat boleh. Jadi jangan bingung ya. Cara bacanya ada 2 berarti. Entah saktah, entah itu wakaf. Mana yang lebih ringan? Wakaf sudah. Berhenti aja. Karena ayat lumayan panjang. Taib, itu poin pertama pada surah Al-Kahf. Berikutnya pada surah Yasin. Qalu ya wailana. Mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, ya wailana, celakalah kami, man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, mim marqadina, dari tidur kami. Jadi orang kafir, mereka nggak percaya ada hari kebangkitan, hari kiamat. Akhirnya saat mereka dibangunkan dari tidur mereka, maka mereka pun nyesel. Loh, celaka ini, siapa ini yang bangunin kami dari tidur kami? Ternyata benar ada hari kiamat. Ternyata benar ada hari kebangkitan. Wah, kacau ini, celaka kita ini. Ada hari pembalasan. Nah,
Sampai di sini ahli tafsir mengatakan bahwa perkataan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina ini perkataannya orang kafir. Adapun hadza ma'adar rahman wa sadaqal mursalun, baru ini perkataan orang yang beriman sama-sama dibangkitkan, tapi orang yang kafir nyesel, orang yang beriman senang. Nah, benar kan? Hadza ma'adar rahman. Ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul, para utusan itu. Sama-sama dibangkitkan, orang kafir nyesel, siapa ini yang bangkitkan kami dari tidur kami? Ternyata ada hari pembalasan. Orang yang beriman, kan bener kan? Ada kan hari pembalasan? Mafhum? Supaya nggak rancu, yang ini perkataan orang kafir, yang ini perkataan orang beriman, berhenti dulu sejenak. Mafhum ini? Jelas ya? Nah, kalau di tafsiran yang lain mengatakan hadza mau'idur rahman wa sadaqal mursalun, ini perkataan malaikat. Jadi orang kafir tatkala dibangkitkan mereka nyesel, kemudian dibantah oleh malaikat. Loh, kan udah dibilang Allah sudah janji bahwa ada hari pembalasan. Hadza mau'idur rahman, ini sebagaimana yang dijanjikan Allah. Wa sadaqal mursalun, para utusan yang berdakwah kepada kalian pun itu orang yang jujur. Sudah dikasih tahu nggak dengerin. Nah, gitu. Mafhum? Baik. Ini riwayat Hafiz an Asim. Yang ketiga, pada surah Al-Qiyamah, wa qila man raq. Wa qila man, dan dikatakan man siapa? Raqin. Raq artinya yang menyembuhkan. Wa qila man raq. Kenapa kita baca sakta di sini? Karena kalau dilanjutkan akan rancu, seolah-olah ini marraq. Kalau disambungkan jadi idgham kan? Marraq. Seolah-olah ini adalah kata tersendiri dalam bahasa Arab. Marraq. Ada makna lain selain daripada man siapa yang menyembuhkan. Maka dipisah di saktah dulu supaya tidak menimbulkan kerancuan. Mafhum? Supaya enggak bikin bingung. Wa qila man raq. Tapi kalau wa qila marraq, marraq itu apa? Kata apa ini? Artinya apa ini? Padahal maksudnya apa? Siapa yang menyembuhkan. Mafhum ya? Baik. Supaya tidak terjadi kerancuan makna. Yang keempat, yang terakhir adalah pada surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Baik, bal bahkan rana ala qulubihim, tertutup, terkunci mati hati mereka. Maka nu yaksibun, dikarenakan perbuatan atau dosa mereka sendiri. Baik, bal rana, kalau disambung jadi idgham barrana, begitu. Padahal maksudnya bal rana, bal bahkan rana itu tertutup atau terkunci mati hati mereka. Kalau disambung barron, ini kata apa ini barron ini? Seperti kata sendiri dalam bahasa Arab, begitu. Sehingga akan menimbulkan kerancuan makna. Maka dibaca dengan bal rana ala qulubihim. Itu asal usul dari apa? Sakta. Sampai sini jelas insyaallah. Sakta wajibah di sini. Baik, kita akan rinci. Untuk yang pertama dan yang kedua, surah Al-Kahf dan surah surah Yasin, maka kita boleh waqaf. Baik, walam yaj'al lahu 'iwaja. Waqaf. Kenapa akhir ayat? Adapun qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, boleh waqaf. Kenapa? Karena maknanya sudah sempurna. Perkataan orang kafir sudah habis. Paham ini insyaallah. Adapun kalau yang waqila man, enggak boleh waqaf. Kenapa? Maknanya belum sempurna. Hanya satu cara baca saja, yaitu dengan saktah. Sama juga dengan kalla bal rana, enggak bisa. Kalla bal, enggak bisa. Kenapa? Karena kalau bal saja tidak sempurna maknanya. Jelas insyaallah ini untuk saktah wajibah. Taib. Ada juga saktah yang jaizah, saktah yang boleh. Tambahi dua lagi, yaitu di akhir surah Al-Anfal beralih ke surah Taubah. Taib. Allah berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Taib. Di surah Taubah kan kita tidak membaca basmalah, betul? Nah, kita pengen sambung antara akhir surah Al-Anfal ke surah Taubah. Maka kita boleh dengan cara saktah. Ada tiga cara. Boleh waqaf, ini yang paling ringan. Innallaha bikulli syai'in alim. Udah selesai kan? Tarik nafas. Baru lanjut ke surat berikutnya. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini paling enak dengan waqaf. Cara kedua, diwasal juga boleh. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih.
Ini juga boleh, yaitu dengan wasol. Makanya namanya saktah jaizah. Saktahnya boleh, nggak wajib. Artinya boleh itu karena dengan wasol boleh. Maka saktah juga boleh. Mafhum? Kalau yang tadi saktah wajibah, karena wasol nggak boleh, wajib saktah. Bisa dibedakan? Bisa insyaallah. Jadi kalau yang di akhir surah Al-Anfal ke surah Taubah boleh dengan 3 cara. Waqaf boleh, saktah boleh, wasol pun juga boleh. Mafhum ya? Dan juga pada surah Al-Haqqah. Baik. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sini juga saktahnya jaizah, boleh. Artinya boleh itu antum waqaf boleh karena akhir ayat, antum wasol juga boleh, antum saktah juga boleh. Makanya namanya saktah jaizah. Bisa bedakan ya? Anda ulangin. Saktah wajibah tadi maksudnya apa? Pengen wasol nggak boleh, makanya wajib saktah. Itu gampang sekali itu. Kalau saktah jaizah, saktah yang boleh maksudnya wasol boleh, saktah boleh, wakaf juga boleh. Mafhum ya? Sudah selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari istilah yang 3 tadi, yaitu wakaf, qata' dan kemudian saktah. Kita sekarang belajar pada pembagian wakaf supaya antum ada gambaran. Wakaf kita akan lihat pembagiannya sebagaimana di halaman 1, halaman kedua berarti sekarang ya. Halaman kedua pembagian dari wakaf. Wakaf yang pertama ditinjau dari yang membacanya. Ditinjau dari kondisi pembacanya. Dibagi menjadi 4. Jadi yang 4 paling atas itu antum tambahin di situ. Dilihat dari segi pembacanya atau ditinjau dari kondisi pembacanya. Jadi yang baca ini kondisinya lagi ngapain? Kondisinya lagi bagaimana? Nah, yang pertama adalah wakaf apa di situ? Idtirari, wakaf darurat. Contoh kehabisan nafas, contoh lagi bersin, contoh lagi batuk, contoh lagi kaget. Itu semuanya wakafnya darurat. Mau berhenti dimanapun tidak masalah. Namanya darurat, berhenti di mana saja boleh. Tapi masalahnya adalah saat memulai kembali harus benar memulai kembalinya, harus tepat memulai kembalinya. Ibtida'nya, paham ya? Jadi hukumnya boleh, tapi harus ibtida' dengan tepat. Itu namanya saktah, namanya wakaf idtirari, wakaf darurat. Contoh misalkan kalau kita kehabisan nafas pada ayat yang panjang, padahal maknanya belum sempurna, boleh nggak berhenti di situ? Boleh, namanya kehabisan nafas. Yang penting mulai laginya harus benar. Ya, paham ya adik-adik ya? Insyaallah ya. Tadi namanya wakaf apa? Idtirari. Coba baca sama-sama. Wakaf idtirari. Artinya apa wakaf? Darurat. Hukumnya bagaimana? Berhenti di mana saja boleh. Yang penting mulai laginya benar. Nah, itu poinnya. Gampang kan? Yang kedua, wakaf ikhtibari. Wakaf untuk ngetes, untuk menguji. Ikhtibar, ujian, tes. Hukumnya adalah wakaf di mana saja boleh, namanya pengen ngetes doang. Coba antum berhenti di sini, cara bacanya gimana sih? Gitu ya. Coba antum baca misalkan fakana kullu firqa. Coba berhenti di sini. Ra-nya tebal atau tipis ini? Gitu kan? Antum baca dengan tipis firqa. Oh, salah. Bukan begitu cara bacanya. Firqa. Maknanya sudah sempurna belum? Belum sempurna. Tapi nyuruh berhentinya karena pengen ngetes. Guru pengen ngetes. Atau misalkan coba antum berhenti di sini. Ini bacanya jannat pakai tak maftuha atau jannah pakai tak marbutah. Pengen ngetes. Coba karena rosem nanti kalau belajar ilmu rosem sama-sama jannatun, yang satu tulisannya dengan tak maftuha sehingga kalau berhentinya pakai tak jannat. Ada hamznya. Yang satu lagi pakai tak marbutah, tak bulat, bacanya jannah dengan huruf ha. Maka guru pengen ngetes. Coba antum berhenti di situ. Antum dites nih, ingat gak ini? Ini tulisannya dengan tak apa dengan ha ini? Dengan tak maftuha yang terbuka begini atau dengan tak marbutah yang bulat? Nah, ini namanya wakaf apa? Ikhtibari, untuk ngetes. Berhenti di mana saja boleh, yang penting mulai laginya harus benar. Paham sampai sini ya? Wakaf apa tadi namanya? Ikhtibari, ikhtibar, ngetes. Ujian. Yang ketiga wakaf ikhtiyari, wakaf pilihan. Ikhtiar, pilihan. Memang kita memilih untuk berhenti di situ, sengaja berhenti di situ. Itu namanya ikhtiari.
Taib, ini wakaf yang akan kita pelajari nanti. Wakaf ikhtiari, wakaf karena kita memang sengaja berhenti di situ, memilih berhenti di situ. Antum tahu kan ikhtiar kan? Apa itu artinya ikhtiar? Berusaha gitu kan biasanya. Antum memilih berusaha, memilih bangkit daripada antum apa? Daripada antum mati, daripada antum loyo, milih bangkit. Nah, ikhtiar daripada malas-malasan memilih untuk berusaha. Makanya sering di antum ikhtiar lah, maksudnya milih lah. Milih itu artinya kita harus milih yang tepat, yaitu dengan bangkit, dengan berusaha. Wakaf ikhtiari, wakaf pilihan kita. Memang kita sengaja untuk berhenti di situ. Yang terakhir wakaf intidhari. Wakaf intidhari, wakaf menunggu. Artinya kita baca wakaf tersebut saat menjamak qiraat atau riwayat. Ada kita membaca misalkan ada beberapa wajah dengan cara baca kita berhenti padahal maknanya belum sempurna. Misalkan wabil akhirah wabil akhirati hum yuqinun. Baik, tadi kan berhenti wabil akhirah berhenti. Sudah sempurna belum maknanya tadi? Belum. Tapi kita boleh berhenti di situ karena intidhar. Kita nunggu pengen lanjut ke riwayat berikutnya, jamak. Supaya meringkas waktu, kita pengen membaca banyak riwayat dan waktunya lebih efektif, lebih efisien, supaya ikhtisaran lil waqt, supaya meringkas waktunya. Maka berhenti dimanapun boleh. Paham ya? Baik. Ini pembagian wakaf berdasarkan kondisi pembacanya. Ada kondisinya lagi darurat, ada kondisinya lagi yang kedua apa tadi? Lagi dites. Yang ketiga memang pilihan memilih untuk berhenti di situ. Yang keempat kondisinya lagi menjamak riwayat atau qiraat. Adapun yang bawahnya itu yang turunan dari wakaf ikhtiari itu adalah wakaf berdasarkan yang dibaca. Jadi ayat Qur'annya wakaf ditinjau dari segi yang dibaca, yaitu ayat-ayat Al-Qur'annya. Ada nanti wakaf yang diperbolehkan, ada wakaf yang tidak diperbolehkan. Wakaf jaizah atau wakaf jaiz dan wakaf ghairu jaiz. Wakaf yang diperbolehkan ada 3, yaitu tam, kafi dan hasan. Jadi antum tambahkan bawahnya di situ. Wakaf tam, kafi, hasan, wakaf yang jaiz, yang diperbolehkan. Antum boleh wakaf pada 3 macam wakaf itu, yaitu tam, kafi dan hasan. Baik. Yang tidak boleh berarti wakaf apa? Wakaf qabih, wakaf yang buruk. Kalau tam itu artinya sempurna, kalau kafi itu cukup sempurna, kalau hasan itu artinya bagus. 3 wakaf ini kita boleh berhenti padanya. Wakaf jaiz. Ya, kalau yang qabih, yang buruk itu tidak boleh. Namanya wakaf ghairu jaiz. Paham sampai sini insyaallah? Mudah ya? Baik. Berikutnya kita akan kepada rincian. Kalau antum sudah hafal tadi, coba diulangin dulu. Pembagian wakaf berdasarkan kondisi pembacanya ada berapa? 4. Apa saja? Riri aja yang didengar. Ya, riri semua kan? Tayyib. Jadi yang pertama adalah idtirari, darurat. Ikhtibari, ngetes, ujian, menguji. Ikhtiyari, pilihan, sengaja berhenti di situ. Intidhari, menunggu, artinya jamak qiraat. Paham? Hafal ya? Sudah hafal? Berikutnya wakaf ditinjau dari yang dibaca. Ada berapa? Ada 4. Tam, kafi, hasan, qabih. Yang 3 pertama yaitu tam, kafi, hasan ini boleh kita wakaf padanya. Adapun yang qabih tidak boleh. Sudah hafal, alhamdulillah. Taib, kita lihat rinciannya sekarang wakaf tam. Apa itu wakaf tam? Taib. Antum jangan lihat buku dulu. Antum pahami dulu, fokus. Dengarkan dengan telinga, hadirkan hati, kemudian apa? Pahami dengan akal kita. Baru kemudian kalau sudah paham antum catat, kalau sudah dicatat dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan diamalkan, dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan diajarkan. Itu runtutan belajar. Baik, awalul ilmi al-insat. Belajar itu runtutannya pertama insat dulu. Insat itu diam, menghadirkan hati. Jangan sampai antum diam di sini, antum nggak berisik tapi pikirannya ke asrama, pikirannya ke tempat main, pikirannya ke bukit, pikirannya kemana-mana. Baik,
Itu namanya tidak insat. Insat itu diam tapi menghadirkan hati. Betul-betul jasad antum sama ruh antum di sini gitu. Ada yang jasadnya di sini, ruhnya udah ke alam barzakh. Oh enggak. Udah mati. Sudah tidur kan? Alhamdulillah balik lagi sekarang. Nah, tadi hilang tadi ruhnya, sekarang sudah balik gitu, alhamdulillah. Baik, itu enggak insat namanya. Yang kedua istima'. Istima' itu mendengarkan dengan telinga. Istama'a yastami'u. Dengarkan dengan telinga. Makanya kalau wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu, enggak cukup dengan mendengarkan dengan telinga aja, tapi ansitu, diam, hadirkan hati, simak betul itu. Baik. La'allakum turhamun. Yang ketiga al-fahmu, baru difahami, jangan nyatet dulu, belum apa Pak, apa Ustaz gitu kan. Sekali di sekolah, coba ulangin Ustaz, coba ulangin Pak. Orang belum paham dicatat gitu ya. Jadi pahami dulu. Oh, begitu, catat langsung set. Nah, sudah catat, pilih dari yang dicatat tadi, antum pilih nih kira-kira yang harus dihafal yang mana nih, kaidah-kaidah perkataan para ulama atau pembagiannya, rinciannya dihafalkan itu. Sudah dihafalkan, kuat ilmu antum, insyaallah praktekkan lebih kuat lagi. Puncaknya pengen lebih kokoh lagi, mungkin lagi, antum ajarkan. Nah, di murojaah paling mantep itu diajarkan. Nah, ngajar itu murojaah yang paling mantep, lebih menguatkan ilmu. Ya, ngajarkan nggak mesti harus di depan mimbar seperti ini. Nah, antum nggak dituntut langsung, ya berarti anak buka daurah Ustaz. Oh enggak. Sadar kapasitas dulu gitu. Ngajar itu bisa kepada teman yang belum paham gitu. Antum udah paham belum? Anda latihan nih, pengen supaya lebih mantap, anak ajarin antum ya. Maka itu ngajar juga gitu ya. Atau di lingkup kelas gitu. Jangan tiba-tiba anak buka daurah di Masjid At-Tauhid misalkan. Masya Allah. Boleh kalau antum sudah mantap betul. Baik ya. Itu. Jadi terakhir diajarkan, disebarkan, didakwahkan. Nah, insyaallah antum kuasai ilmu dengan baik. Wakaf tam. Dengarkan dan pahami dulu. Artinya sempurna. Maksudnya apa? Kita berhenti, ingat ya, berhenti pada suatu kata yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya. Gak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun apa? Lafaz atau i'rab. Jadi gak ada kaitan dari segi makna. Makna itu apa sih? Pembahasannya. Sudah gak nyambung lagi, sudah tuntas. I'rab atau lafaz itu maksudnya adalah dari susunan bahasanya, begitu. Baik. Dari susunan bahasanya. Mafhum ya? Kita ulangin. Jazakumullah khairan. Waqaf tam adalah kita berhenti pada kata yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi apa tadi? Makna dan i'rab. Antum belajar bahasa Arab kan? Tahu i'rab kan? Jadi susunan bahasanya ini sudah tuntas. Nah, kalau makna, pembahasannya sudah tuntas. Misalkan lagi kisah tentang Nabi Nuh misalkan. Selesai tentang kisah Nabi Nuh. Itu namanya waqaf apa? Tam. Jadi selanjutnya kisahnya Nabi Musa atau Nabi Hud misalkan. Ini namanya waqaf tam. Dan secara i'rab sudah tidak nyambung lagi. Kalau mubtada udah ketemu sama khobarnya. Kalau fi'il udah ketemu sama fa'il maupun maf'ulnya. Ini namanya apa? Sudah tuntas dari segi i'rab. Mafhum ya? Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khobarnya sudah tuntas. Kalau jumlah fi'liyah berarti apa? Fi'il, maf'ul dan fa'ilnya sudah tuntas. Nah, itu namanya waqaf tam. Contoh waqaf tam adalah setiap akhir surat itu namanya waqaf tam. Nah, setiap akhir surat waqaf tam. Contoh, misalkan kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti di situ, sudah selesai surat Al-Fatihah, berarti ini kita waqaf tam, pindah ke surah Al-Baqarah. Kenapa? Pembahasan tentang surah Al-Fatihah sudah selesai, nanti di Al-Baqarah pembahasan lain lagi. Namanya waqaf apa? Waqaf tam. Jelas ya? Setiap akhir surat. Sama juga di akhir surat Al-Baqarah. Taib, contoh misalkan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sudah selesai. Taib, ini namanya waqaf tam. Karena selanjutnya alif lam mim. Selanjutnya adalah pembahasan surah Ali Imran. Berarti ini namanya waqaf tam. Mafhum ya? Waqaf tam. Jadi minimal dalam Al-Qur'an ada berapa waqaf tam? 114 waqaf tam minimal. Ingat ya, kaidahnya setiap akhir surat namanya waqaf tam. Berhenti di situ, maka
kita telah berhenti dengan sempurna. Kenapa? Tidak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun i'rab. Taib. Contoh waqaf tam juga adalah pembahasan tentang orang-orang kafir atau orang beriman sudah selesai, terus berikutnya pembahasan orang kafir. Misalkan dalam surah Al-Baqarah misalkan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa itu? Kan gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun namanya waqaf apa? Tam. Kenapa? Pembahasan tentang orang-orang bertakwa sudah selesai. Baik. Dari segi i'rab sudah selesai belum? Wa ulaika humul muflihun. Mubtada khabarnya sudah selesai juga. Selesai sudah dari segi makna, dari segi i'rab, karena ayat berikutnya membahas tentang innalladzina kafaru. Ayat berikutnya membahas tentang orang-orang kafir. Maka berhenti pada wa ulaika humul muflihun, namanya waqaf tam. Sudah tuntas. Pembahasan orang bertakwa sudah selesai, berikutnya pembahasan orang yang kafir. Taib. Ini adalah maksud dari waqaf tam. Mafhum insyaallah? Kita ulangin. Apa waqaf tam tadi? Berhenti pada kata yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi makna dan antum ingat 2 poin ini nanti akan terus berulang ya. Makna dan i'rab, makna dan i'rab, makna dan i'rab. Makna itu pembahasan, lagi ngomongin apa sih ini gitu ya. I'rab dari susunan bahasa. Baik, kalau bahasa Indonesia SPOK-nya ada subjek, predikat, objek, keterangan, itu sudah sempurna, sudah tuntas. Kalau bahasa Arab kan jumlah ismiyah, mubtada, khobar, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Jelas ya? Adapun na'at man'ud ini enggak nanti. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk waqaf tam. Dan waqaf tam ini di dalam Al-Quran tandanya kalau enggak mim, kita sering sebutnya dengan apa? Lazim, waqaf lazim ya, harus berhenti. Kenapa? Kalau lanjut malah menimbulkan kerancuan makna juga. Sudah tuntas, sudah selesai maknanya di situ. Kadang juga berbentuk tanda waqafnya dengan qala al-waqfu aula. Berhenti lebih utama. Artinya kalau kita lanjut pun boleh, tapi lebih utamanya berhenti gitu. Contoh misalkan, innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya saja yang mampu untuk mengabulkan adalah orang yang mendengar. Orang yang hidup, orang yang dengar itu mampu untuk mengabulkan permintaan sesuai dengan yang dia bisa tentunya. Misalkan kita minta kepada bapak kita, Pak, minta uang gitu ya. Bapak kita bisa nggak ngasih uang? Bisa, karena masih hidup, betul? Karena dia mendengar. Baik. Wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Adapun orang yang mati, yab'atsuhumullah, mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah, tsumma ilaihi yurja'un, kemudian mereka akan kembali pada Allah. Kalau kita lanjut, kalau antum lihat di Al-Qur'an itu kan tandanya mim ya, waqaf lazim. Kalau kita lanjut seolah-olah hanya saja yang mampu mengabulkan adalah orang yang mendengar, dan orang yang mati mereka semua akan Allah bangkitkan. Seolah-olah orang yang mati bisa mendengar tidak? Bisa mengabulkan permintaan tidak? Bisa kalau dilanjut. Makanya di situ di Al-Quran adanya waqaf apa? Lazim. Ini lain gitu ya. Ini membahas tentang orang yang bisa mengabulkan, yang bisa mendengar. Adapun yang mati tidak bisa mengabulkan, bagaimana dia sudah meninggal. Baik. Jadi tidak bisa mengabulkan, bahkan mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini contoh dari waqaf tam yang lazim. Ada waqaf tam yang lazim, ada waqaf tam yang mutlak nanti. Waqaf tam yang lazim tandanya mim tadi. Contoh misalkan, wala yahzunka qauluhum, janganlah perkataan mereka membuatmu sedih, gitu ya. Janganlah perkataan mereka itu membuatmu sedih. Sudah sempurna di situ. Perkataan mereka jangan membuatmu sedih, sudah selesai. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan atau kemuliaan hanya milik Allah saja. Baik. Jangan sampai perkataan mereka membuatmu sedih. Ini sudah selesai, waqaf tam. Baik, lazim, ada tanda mim di situ. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan atau kekuatan hanya milik Allah saja. Di sini berhenti. Kenapa? Ini sudah selesai, ini selesai. Ini pembahasan lain. Kalau disambung seolah-olah
wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a, janganlah membuat sedih perkataan mereka bahwasanya Allah itu atau bahwasanya kekuatan itu milik Allah saja. Seolah-olah innal izzata lillahi jami'a adalah perkataan mereka, betul? Betul enggak? Seolah-olah sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah, itu adalah perkataan mereka. Masa kita tidak boleh sedih dengan perkataan ini? Ya enggak? Makanya tadi berhenti di sini. Wala yahzunka qauluhum. Sudah selesai. Innal izzata lillahi jami'a, ini juga selesai pembahasan lain. Jelas ya? Ini namanya waqaf tam yang lazim. Ada waqaf tam yang mutlak, ya tadi setiap akhir surat. Baik. Setiap akhir surat atau akhir kisah Nabi Musa sudah selesai. Selanjutnya kisah Nabi Nuh misalkan, maka kita berhenti di situ dan wakafnya sempurna. Baik, berikutnya poin kedua. Antum lanjut. Ini wakaf ibtidah agak berat sedikit memang ya, tapi antum insyaallah kalau bersungguh-sungguh memahami dan berdoa minta kemudahan dari Allah, insyaallah Allah mudahkan. Wakaf yang kedua namanya wakaf kafi. Apa itu wakaf kafi? Cukup sempurna. Kalau tadi sempurna, perfect sudah. Nah, sudah sempurna, berhenti di situ. Kalau sekarang kurang sempurna atau cukup sempurna. Cukup sempurna. Wakaf kafi maksudnya adalah, ingat tadi kaidahnya, pahami dulu, dengerin dulu, baru lihat buku ya. Wakaf kafi itu adalah kita berhenti pada suatu kata yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi makna. Masih ada kaitannya dari segi apa? Pembahasannya masih nyambung. Kalau bahas tentang kisah berarti kisahnya masih nyambung. Kalau bahas tentang orang bertakwa atau orang beriman, ini masih ngomongin tentang orang yang beriman. Paham ya? Tetapi dari segi i'rab sudah selesai, sudah tuntas. Jadi yang berkaitan hanya dari segi makna, dari segi pembahasan, tapi dari segi susunan bahasa sudah selesai, sudah tuntas. Ini namanya wakaf kafi. Mubtada khobarnya sudah selesai. Contoh misalkan pada terusan tadi surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka itu sama saja, mau antum beri peringatan enggak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Taib, ini penting, ini pelajaran akidah ya. Ayat ini bukan membicarakan orang kafir secara keseluruhan, bukan. Semua orang kafir gitu ya, kalau dinasihatin enggak bakal nerima. Tidak. Ada orang kafir non muslim yang dia akhirnya dapat hidayah dan masuk Islam. Maksud innalladzina kafaru di sini adalah orang kafir yang divonis nantinya meninggal masih dalam kondisi kafir. Sama aja kalau udah ditakdirin nantinya mati dalam kondisi kafir, mau dikasih peringatan enggak diperingatan, mereka enggak akan beriman. Contohnya pada surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun itu, Al-Kafirun di situ alif lam lil ahad. Alif lam yang menunjukkan orang kafirnya itu adalah yang lagi diomongin tadi. Ada 4 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya teman-temannya yang menawarkan, Muhammad, supaya enak nih, daripada kamu dakwah terus jelek-jelekin sesembahan kita, supaya enak nih tahun ini kamu menyembah Allah, kamu menyembah Tuhan kami, tahun berikutnya kami yang menyembah Tuhanmu Allah gitu. Terus ganti-gantian arisan kan enak, sama-sama adil kan. Nah, ini orang kafir yang memang mereka itu saat meninggal masih dalam kondisi kafir, bukan seluruh kafir. Mafhum ya? Mafhum ini? Nah, maka innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ngomongin tentang orang kafir, la yu'minun. Secara i'rab sudah selesai belum? La yu'minun sudah selesai kan? Dari segi susunan bahasa sudah selesai, sudah tuntas. Baik. Tapi khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Masih nyambung dari segi apa? Pembahasan. Ayat berikutnya masih ngomongin orang kafir tidak? Masih. Tapi tadi dari segi i'rab sudah sempurna belum? Sudah. Namanya waqaf apa? Kafi. Namanya waqaf kafi. Jadi waqaf kafi adalah berhenti pada kata yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi pembahasan, dari segi makna, namun tidak ada kaitan dari segi i'rab. Dari segi susunan bahasa sudah tuntas. Sampai sini jelas nih waqaf kafi. Contoh waqaf kafi itu. Contoh lagi misalkan ngomongin tentang orang yang beriman ya, atau orang yang bertakwa, atau tentang kisah lah, tentang kisah lagi. Misalkan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dan seterusnya. Berhenti. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya.
Nuh berkata begini, kemudian berikutnya qalu, mereka berkata begini, kemudian Nuh berkata begini. Ini pembahasannya masih nyambung. Maknanya masih nyambung. Tapi secara mubtada khobar ya, fi'il fa'il maf'ul sudah selesai. Ini namanya waqaf kafi. Mafhum insyaallah? Jelas ya? Jelas semua? Baik. Hukumnya waqaf kafi sama dengan waqaf tam. Waqaf kafi dan waqaf tam kita boleh berhenti di situ dan boleh lanjut langsung dari kata setelahnya. Anu ulangin. Waqaf tam dan waqaf kafi hukumnya boleh berhenti di situ dan boleh langsung lanjut dari kata setelahnya. Contohnya tadi, fala yahzunka qauluhum. Baik. Innal izzata lillahi jami'a. Berhenti qauluhum, langsung lanjut dari innal izzata. Baik, atau hudal lil muttaqin. Waqaf kafi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, misalkan. Berhenti pada hudal lil muttaqin, lanjut langsung dari kata setelahnya. Ini namanya waqaf apa? Waqaf kafi. Jadi waqaf tam dan waqaf kafi boleh berhenti padanya dan boleh langsung lanjut dari kata setelahnya. Jelas ya? Mafhum? Baik. Yang ketiga sekarang ada namanya waqaf hasan, waqaf yang bagus. Apa itu pengertian dari waqaf yang bagus, waqaf hasan? Waqaf hasan maksudnya adalah kita berhenti pada suatu kata dalam Al-Qur'an. Perhatikan nih. Ini ada beda-bedanya tadi kan? Berhenti pada suatu kata dalam Al-Quran yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi makna dan i'rab. Dari segi makna dan i'rab. Maknanya masih nyambung. Ya, kisahnya masih nyambung. I'rabnya juga masih nyambung. Baik. Hanya saja wa tammatil jumal. Jumlahnya sudah bisa difahami. Contoh misalkan. Ini waqaf hasan. Perhatikan pada surah Al-Fatihah. Kalau Anda baca begini, Alhamdulillah. Antum bisa pahami enggak ini? Segala puji bagi Allah. Kan maknanya gitu. Iya enggak? Coba Anda ulangin. Alhamdulillah. Sudah bisa difahami enggak? Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Kalau dilihat dari segi pembahasan, dari segi makna masih nyambung enggak? Dengan Rabbil Alamin masih nyambung. Dari segi i'rab masih nyambung enggak? Masih. Rabbil Alamin kasrah kan? Dia adalah badal dari apa? Lillah tadi. Lillah Rabbil Alamin gitu. Bahwasanya Allah adalah Rabb al-Alamin. Mafhum? Dari segi makna, dari segi pembahasan masih nyambung, dari segi i'rab, dari segi susunan bahasa masih nyambung, masih majrur kan gitu ya? Masih jar kan? Tapi saat berhenti padanya sudah bisa kita fahami. Ini namanya waqaf apa? Hasan. Sudah paham ini insyaallah? Baik. Alhamdulillah. Ah, ini berhenti padanya namanya waqaf hasan. Tapi hukumnya waqaf hasan itu ada dua. Dilihat kalau dia di tengah ayat seperti ini, kita boleh berhenti padanya tapi tidak boleh langsung lanjut dari kata setelahnya. Jadi jangan sampai gini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim misalkan. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena wakafnya masih wakaf hasan. Baik, berhenti padanya boleh, tapi jangan langsung lanjut dengan kata berikutnya. Kalau di tengah ayat, ingat ya. Kalau di tengah ayat, nanti kalau di akhir ayat beda lagi. Di tengah ayat dulu yang kita bahas ini, karena tadi contohnya alhamdulillah. Di tengah ayat boleh berhenti padanya, tapi tidak boleh lanjut dari setelahnya. Harus ngulangin. Berarti ulangin lagi. Entah lillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Baik, contoh-contoh lagi wakaf hasan itu yang ada waw ataf itu dan itu ya, kan banyak ya. Contoh pada hurrimat alaikumul maitatu. Ya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Ya kan? Boleh enggak langsung wal mauqudatu? Enggak boleh. Kenapa? Wakafnya wakaf hasan. Masih dan jangan sampai langsung lanjut dari setelahnya. Ulangin lagi. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Baik, ulangin lagi. Wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusub. Ulangin lagi.
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Seperti itu. Paham ya? Ini namanya wakaf hasan. Hukumnya kalau di tengah ayat boleh berhenti padanya, tapi ulangin dari sebelumnya. Sampai sini jelas insyaallah. Jadi ingat ya, kalau ada waw gitu, atau boleh berhenti sebelum waw, tapi jangan langsung lanjut dari waw setelahnya, ulangin dari waw sebelumnya, gitu ya. Contoh lagi seperti surah An-Nisa misalkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum, itu kan wa semuanya. Maka antum boleh berhenti sebelum waw, tapi ulangin lagi dari waw yang sebelumnya. Ini wakaf hasan yang di tengah ayat. Wakaf hasan yang di akhir ayat. Wakaf hasan yang di akhir ayat contohnya di surah Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wakaf hasan di akhir ayat. Kenapa? Karena Ar-Rahmanir Rahim, ni dari segi i'rab masih nyambung nggak? Masih kasroh kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bahkan Maliki Yaumiddin juga ini wakaf hasan tapi di akhir ayat. Hukumnya boleh berhenti padanya dan boleh lanjut langsung dari kata setelahnya. Boleh langsung lanjut dari ayat berikutnya. Paham ya? Beda ya? Kalau di tengah ayat tidak boleh langsung lanjut dari kata berikutnya, harus ngulang dulu. Tapi kalau di akhir ayat kita boleh langsung lanjut pada ayat berikutnya. Sampai sini paham insyaallah wakaf hasan. Kita ulangin coba. Apa tadi wakaf hasan? Berhenti pada kata yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya dengan dari segi apa? Makna dan i'rab. Tapi berhenti padanya sudah bisa difahami. Atau watammatil jumal, jumlahnya sudah sempurna gitu. Yang setelahnya itu nanti biasanya naat man'ud gitu. Masih ada kaitannya atau mungkin yang lainnya. Taib. Hukumnya bagaimana? Boleh berhenti padanya. Kalau di tengah ayat boleh berhenti padanya tapi harus ngulang dari sebelumnya. Kalau di akhir ayat boleh berhenti padanya dan boleh langsung lanjut dari ayat berikutnya. Taib. Illa ru'usal ayyi jawwiz fal hasan. Kecuali kalau di akhir ayat baru boleh berhenti padanya. Fatamu fal kafi wa lafdhan famna'an illa ru'usal ayyi jawwiz fal hasan. Ini tentang wakaf hasan. Nah, wakaf hasan ini kalau di Al-Qur'an biasanya tandanya, ingat, tandanya kalau enggak sholat, baik, kalau enggak la. Jadi la gitu. Dilarang berhenti, baik. La di situ dilarang berhenti itu bukan kita dilarang berhenti secara mutlak, bukan. Tapi kita dilarang berhenti dan langsung lanjut dari setelahnya. Antum kalau dilihat di mushaf di surah Al-Muddathir misalkan ayat yang panjang itu yang wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah dan seterusnya. Itu kan nanti ada la padahal ayatnya panjang kan? Gimana ini la semua dilarang untuk berhenti nih? Bagaimana ini? Kan gitu ya. Akhirnya oh, berarti ini bukan dilarang berhenti secara mutlak. Kita boleh berhenti, yang dilarang adalah kalau kita langsung lanjut dari kata setelahnya. Misalkan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Baik, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Boleh berhenti. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Meskipun ada la di situ, boleh enggak berhenti? Boleh, berhenti aja. Tapi jangan langsung lanjut dari setelahnya. Ulangin dulu. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladziina utul kitab. La lagi di situ. Ulangin dari liyastayqina alladziina utul kitab wa yazdada alladziina amanu imana. La lagi kan di situ kan? Ulangin wa yazdada alladziina amanu imana wa la yartaba alladziina utul kitab. La lagi. Enggak boleh berhenti. Maksudnya enggak boleh berhenti dan lanjut kembali. Kalau ngulangin boleh. Ini namanya wakaf hasan kalau di tengah ayat. Dia kadang di sholat, kadang di la. Paham insyaallah sampai sini? Baik. Kalau di akhir ayat enggak ada tandanya. Makanya penting kita untuk mengetahui ini maknanya sudah sempurna atau belum. Harus belajar bahasa Arab ya. Alhamdulillah antum sudah pelajari bahasa Arab, jadi antum bisa mengira-ngira. Kalau belum bisa bahasa Arab, minimal kita lihat atau baca terjemahannya. Insya Allah faham. Oh ini, oh begini maknanya. Jadi kalau ada dan begitu, taib, jangan langsung lanjut dari dan berikutnya, tapi ulangin dari dan yang sebelumnya. Nah, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab dan itu apa? Wa. Taib, sudah selesai untuk wakaf hasan. Meskipun ada perinciannya lagi nanti misalkan nih pada surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kan artinya gitu kan?
berhenti padanya, tayyib, ini namanya wakaf hasan. Tapi saat berhenti padanya bikin rancu nih. Masa orang yang sholat celaka? Kalau gitu nggak usah sholat sekalian kan gitu. Akhirnya ada orang yang dia bisa bahasa Arab, membodohi, memberikan syubhat pada orang awam yang nggak bisa baca Arab. Kamu itu ngapain sholat? Kan dulu kejadian. Kamu ngapain sholat? Orang-orang yang sholat aja celaka, ngapain sholat? Mending nggak usah sholat gitu ya. Ada dalilnya ini, fawailul lil musallin gitu. Padahal dia motong-motong ayat gitu ya. Maka wakaf di situ fawailul lil musallin, ini wakaf hasan, hanya saja karena menimbulkan kerancuan makna, maka para ulama berbeda pendapat cara wakafnya. Ada 3. Boleh kita berhenti padanya dan boleh lanjut dari kata setelahnya. Sebagaimana yang tadi ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Boleh. Sebagaimana kaidah umum pada wakaf hasan. Boleh berhenti padanya dan lanjut dari kata setelahnya karena akhir ayat. Pendapat kedua, boleh berhenti padanya tapi ngulang dari sebelumnya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya yang celaka itu adalah orang yang sholat tapi dia lalai dari sholatnya. Suka telat-telat sholatnya. An salatihim sahun. Bukan fi salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun, yang lalai di dalam sholatnya kita semua lalai. Di mana orang yang sholat itu juga nggak ada yang khusyuk dengan 100% kan? Kita semua lalai, pasti terbetik dan sebagainya. Itu pasti ada celah di mana kita ngeblank dan sebagainya. Tidak ada yang benar-benar khusyuk 100%. Ada yang antum pernah khusyuk sholat 100%? Hah? Mungkin susah sekali, kecuali yang Allah berikan rahmat. Maka alhamdulillah Allah berfirman alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari waktu sholatnya. Alhamdulillah. Maksudnya adalah orang yang suka telat sholatnya atau bahkan tidak sholat. Tapi kalau yang masih sholat, dia tidak telat-telat sholatnya, tidak melalaikan sholatnya, maka insya Allah tidak masuk pada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Maka yang kedua tadi diulangi. Kalau yang ketiga tidak boleh berhenti, harus lanjut. Tidak boleh fawailul lil musallin, tidak boleh karena bahaya ini maknanya. Harus disambung satu paket, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ada 3 pendapat ya. Antum boleh amalkan mana saja karena ini pendapat para ulama. Tapi kalau pengen lebih aman ya disambung saja. Pengen keluar dari khilaf ini ya disambung saja, begitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya waqaf qabih. Waqaf yang terakhir, waqaf qabih. Waqaf qabih adalah waqaf yang buruk, yang jelek. Yaitu saat kita waqaf pada suatu kata yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun i'rab. Dan ketika berhenti padanya akan menimbulkan kerusakan makna. Maknanya akan rusak. Ya. Ini waqaf qabih, waqaf yang buruk. Contoh, ya belum sempurna. Kita baca misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok alhamd? Ini waqaf qabih ini. Dari segi makna masih nyambung, dari segi i'rab masih nyambung, dan maknanya jadi rusak. Ini maksudmu apa gitu kan? Maksudmu apa? Alhamd, segala puji. Apa maksudnya? Ini namanya waqaf qabih. Sama juga misalkan waqaf pada ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekati salat. Enggak boleh deket-deketin salat tuh, enggak usah salat gitu kan. Ini waqaf di sini waqaf qabih. Kenapa? Karena maksudnya la taqrabus shalata wa antum sukara. Enggak boleh salat kalau kita mabuk. Maksudnya, oh berarti mabuk boleh tapi kalau lagi mabuk jangan deketi salat gitu ya? Bukan. Mabuk enggak boleh. Salat dalam kondisi mabuk juga enggak boleh. Kalau ini ceritanya tadarruj pada pengharaman khamr ya. Ya, tadinya khamr itu diharamkannya tidak sekaligus langsung haram gitu. Kenapa? Karena khamr itu sudah mendarah daging ya di kalangan orang Quraisy zaman jahiliyah dulu. Jadi mereka itu emang sudah stylenya mereka itu minum-minum khamr gitu kan. Jadi karena sudah mendarah daging, ini kebiasaan yang susah dibongkar, susah dirubah. Akhirnya apa? Akhirnya pengharamannya bertahap. Yang pertama diajak berpikir dulu. Kalau orang yang beriman, yang memiliki akal akan langsung paham, oh nggak boleh kayak gitu.
ini baik, ini buruk, nggak boleh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya tentang khamr dan juga maisir, berjudi. Katakanlah bahwasanya di dalamnya itu ada ithm, ada dosa, ada keburukan. Dan juga ada manfaat bagi manusia. Khamr zaman dahulu dimanfaatkan untuk menghangatkan badan. Tapi ngapain kalau sekarang pakai khamr, pakai jahe juga bisa kan? Jahe menghangatkan badan ya. Minum-minuman yang lain yang halal banyak yang menghangatkan badan. Kalau orang bilang dulu khamr itu untuk menghangatkan badan saat kita kedinginan dan sebagainya, atau dalam pengobatan dan sebagainya, sudah banyak obat-obat sekarang gitu ya. Maka diajak dulu. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi meskipun manfaatnya itu ada, namun manfaatnya itu tidak besar. Ismnya, dosanya, keburukannya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, orang yang berpikir akhirnya, oh memang manfaatnya ada, tapi kalau keburukannya lebih banyak ya ngapain kita pakai itu, gitu ya. Akhirnya sebagian sudah meninggalkan khamr, sebagian lagi masih. Akhirnya berikutnya terjadi kasus sholat ngimamin baca surat Al-Kafirun, muter-muter ayatnya. Yang harusnya la a'budu ma ta'budun jadi a'budu ma ta'budun gitu. Saya menyembah apa yang kau sembah. Tak sebagian muter-muter. Maknanya jadi rusak dulu. Ini ngomong apa ini? Kenapa? Karena lagi mabuk. Akhirnya muncullah atau turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau sholat ya jangan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, sampai kita bisa memahami apa yang kita ucapkan. Jadi jangan sampai mabuk dalam kondisi mau sholat. Akhirnya mereka sebagian langsung meninggalkan. Wah ini nggak boleh nih, kalau dibiaran begini kita sholatnya rusak nih. Sebagian lagi masih mabuk, masih cari celah. Kalau gitu mabuknya di waktu yang nggak deketin sholat, dari habis isya, waktunya masih panjang sehingga pas subuh sudah hilang mabuknya, atau habis subuh sehingga pas duhur sudah nggak mabuk lagi. Baik. Baru yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Nah, baru ditinggalkan seluruhnya. Nah, ini tentang tadarruj pada apa? Harapan khamr. Lanjut, sekalian aja ya, satu sesi aja ya. Antum masih kuat semua insyaallah ini ya. Orang-orang Pangkal Pinang kuat-kuat. Ya, sampai mau Jumatan insyaallah nanti ya. Nggak perlu coffee break kan? Nggak perlu kan? Tanggung. Lanjut dulu. Contoh lain dari wakaf qabih, misalkan pada surah Yusuf. Saat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, mereka cerita kepada bapaknya ya, cari alasan. Setelah mereka buang Yusuf, terus mereka cari alasan. Ini mereka bawa baju, drama, malam-malam nangis. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah. Sesungguhnya kami inna dhahabna, pergi bersama Yusuf. Inna dhahabna nastabiqu, kami main-main ya, berlomba-lomba, kejar-kejaran dan sebagainya. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di samping barang kami. Ya, barang mereka, Yusuf di sampingnya. Fa'akalah, maka kemudian dia makan dia. Dia makan dia. Enggak jelas ini siapa yang makan. Entah Yusuf makan barang atau barang makan Yusuf. Maka wakaf di sini wakaf yang qabih. Kenapa? Karena fa'ilnya bukan Yusuf, juga bukan mata, bukan barang, tapi adz-dzib, serigala. Fa'akalahu dzib. Maka serigala tersebut makan Yusuf. Mafhum ya? Jadi jangan sampai berhenti pada fa'akalah, tapi fa'akalahu dzib. Fa'akalahu dzib itu sempurnanya. Tapi kalau cuma fa'akalah, ini wakafnya qabih. Jelas ya insyaallah? Baik, ini contoh wakaf qabih. Dan lain sebagainya, banyak sekali wakaf qabih. Misalkan ada orang misalkan baca begini, ya, inni kafart, waliyadzubillah, sesungguhnya saya telah kafir.
Ini bahaya ini artinya kan. Padahal lengkapnya kan ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya mengkufuri atau saya mengingkari bima asyraktumuni min qabl terhadap perbuatan syirik yang kalian lakukan sebelumnya. Ini perkataan iblis. Tiba-tiba baca ini kafart. Waliyadzubillah. Bahaya ini wakaf qabih. Bahkan kalau sengaja dan meniatkan memang dia kufur di situ, kufur beneran dia. Begitu. Nah, maka hati-hati. Dan begitu banyak contoh-contoh lainnya dari wakaf qabih ini. Intinya kalau berhenti di situ kemudian maknanya jadi rusak, jadi tidak jelas, maka namanya wakaf qabih, tidak boleh berhenti padanya. Nah, sudah selesai pembagian wakaf alhamdulillah. Dan wakaf qabih di dalam Al-Qur'an biasanya tidak ada tandanya atau dia la. Jadi la atau tidak ada tanya. Nah, dan perlu kita untuk belajar bahasa Arab supaya paham maknanya dengan benar. Baik, dengan demikian insya Allah kita sudah selesai untuk pembukaan, untuk pendahuluan terkait wakaf dan pembagiannya. Sekarang kita akan lanjut pada muqaddimah. Silakan dibuka pada halaman ke-10. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kitab ya. Siap. Bismillah. Break dulu 1 atau 2 menit ngelurusin kaki atau senderan-senderan juga boleh, insyaallah. Nah, ini breaknya ngelurusin kaki aja, pasti udah banyak yang kesemutan kan. Tafadhol. Kunci motor. Ya, bagi yang mau mengambil snack dipersilahkan. Ya.
Bagi peserta yang mau ngambil snack dipersilakan ya di sisi musola ini.